wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 tentang materi analisis ekonomi, keuangan, dan investasi. Penilaian bersifat efek ekuitas. Nama saya Muhammad Abdullah Abdurrasyid, akan memaparkan analisis ekonomi. Efek bersifat ekuitas adalah efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. Nah, secara analisis ekonomi menunjukkan bahwa value based management yang diproksi dengan IFA atau Economy Value Added terbukti berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Kita ambil contoh saja, semisal hasil statistik Economy Value Added yang memberikan koefisien parameter 0,346 dengan tingkat signifikasi 0,005 yang berarti memberikan pengaruh positif yang signifikan kepada MBR atau Management Based Resistance. Arti dari koefisien regresi IFA sebesar 0,346 menyatakan bahwa setiap penambahan IFA perusahaan sebesar 1%, maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,346%. Hasil ini konsisten dengan pernyataan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hasil nilai konsisten juga dengan hasil penelitian yang menyatakan IFA memiliki korelasi yang baik terhadap tingkat pengambilan saham. Kita lanjut. Ada beberapa hal yang menyebabkan value based management atau FBM yang diproksi dengan IFA Economic Value Added terbukti berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan. Di antaranya, 1. FBM menunjukkan nilai tambah ekonomi yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strategi selama periode tertentu. Nah, kedua, prinsip FBM memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu kinerja, nilai, dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga, FBM memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhatikan beban biaya modal sebagai konsekuensinya. Dengan diperhitungkan biaya modal, maka dapat diketahui apakah perusahaan dapat menciptakan nilai tambah atau tidak. Nah, kita keempat, FBM dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data perbanding. Mungkin seperti itulah. Jadi kita berinvestasi perlu adanya melihat rekam jejak perusahaannya agar bisa mendapatkan hasil investasi yang bagus dan
hasil yang menanjak atau memuaskan. Saya Meli Musyarafatul Ummah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Aab mengenai keuangan perusahaan efek bersifat ekuitas. Selama ini, kinerja perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Rasio keuangan ini sangat bergantung pada metode satu perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini seringkali menyebabkan kinerja perusahaan terlihat baik dan meningkat, padahal sebenarnya tidak mengalami peningkatan dan bahkan mengalami penurunan. Hal ini dikatakan juga oleh Pradono dan Kristiawan bahwa ukuran kinerja keuangan yang mendasar pada laba akuntansi seperti earning per share, price earning ratio, dan return on equity dianggap lagi tidak memadai untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sehingga saat ini banyak perusahaan menggunakan ukuran kinerja yang lebih menekankan value atau value based management. Saham biasa. Nilai saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham. Berbeda dengan obligasi, saham biasa tidak menjanjikan kepada pemegangnya penghasilan bunga atau pembayaran pokok pada saat tempo. Untuk saham biasa, dividennya berdasarkan atas keuntungan perusahaan, keputusan manajemen untuk membayar dividen atau menginvestasikan kembali keuntungan untuk pengembangan perusahaan. Saya Ajuliawa Safia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Meli Musyarafatul Ummah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang investasi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu investasi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit apa itu investasi. Langsung saja ke pengertian investasi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi investasi seperti bunga, dividen, uang sewa, dan royalti. Selain itu, investasi juga merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan kekayaan melalui dividen dan apresiasi nilai investasi atau manfaat lain yang diperoleh akibat kepemilikan saham perusahaan lain tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.